Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan bahas mengenai bentuk hasil dari perjuangan Organisasi Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PGRI, di mana yang akan kita lihat itu seperti apa bentuk dari hasil upaya yang sudah dilakukan PGRI, baik berupa bentuk kontribusi usulan, masukan kepada pemerintah ataupun pada badan legislatif serta penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan mengenai hasil-hasil perjuangan dari PGRI ini, saya beritahukan saya ada podcast terbaru yakni Ruang Inspirasi. Jadi silahkan disimak juga podcast terbaru saya tersebut. Kemudian jangan lupa di like, di komen serta di subscribe karena dia akan bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Selain itu, silahkan tinggalkan jejak di komen mau materi atau inspirasi apa yang bisa saya berikan dan saya kontribusikan untuk para pendengar semua. Terima kasih. Hasil-hasil perjuangan PGRI adalah satu bentuk kontribusi berupa usulan dan masukan PGRI kepada pemerintah, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, serta badan penyelenggara pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keprofesionalan guru dan tenaga kependidikan. Dampaknya adalah menjadikan guru sebagai guru yang profesional, sejahtera, mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya bermartabat serta upaya mengawalnya. Berbagai macam bentuk kerjasama serta upaya yang dilakukan PGRI menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan bahwasanya ternyata PGRI ini memang dengan setulus hati berupaya untuk memartabatkan pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu juga dengan upaya-upaya lainnya seperti taktik dan strategi yang elegan dan cerdas sesuai dengan karakteristik PGRI, tapi tetap berlaku dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku dan dalam koridor pendidikan seperti itu. Dan kali ini kita akan sampaikan beberapa bentuk hasil perjuangan dari PGRI. Upaya yang dilakukan oleh segenap anggota PGRI dalam kongres-kongres telah dilaksanakan dan telah dinikmati saat ini bagi guru-guru dan kalangan masyarakat pada umumnya. Di situ tersebut bahwa perjuangan PGRI dapat membuahkan hasil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Orde Lama, PGRI diikutkan dalam tim penyusun tim pengkajian pegawai negeri Republik Indonesia. Kemudian sebagai penghargaannya kepada Ketua Umum PGRI pernah diangkat sebagai Menteri Sosial dan Ketenagakerjaan pada saat itu. Sedangkan pada masa Orde Baru, PGRI diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi guru di Indonesia. Perbaikan nasib guru sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan. Pada tahun 1980-an, PGRI mengusulkan kenaikan pangkat guru seperti dosen yakni sistem angka kredit. Hal ini juga sebagai bentuk perbaikan dari tunjangan pendidikan pada waktu itu sebesar 20% dan tunjangan bagi guru swasta baik dari guru swasta ataupun pemerintah, termasuk perubahan tunjangan beras yang diganti dengan uang. Sedangkan pada masa reformasi, yang pertama itu berhasil diwujudkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan ini merupakan langkah nyata untuk memenuhi sebagian harapan kalangan guru dan dosen, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan harkat dan martabat, perlindungan profesi dan kesejahteraan guru dan dosen, sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Berikutnya, beberapa PGRI provinsi mengadakan gerakan organisasi ke Jakarta atau ke Istana Negara untuk mendesak pemerintah agar tunjangan fungsional guru dapat segera dibayarkan, sertifikasi segera dilaksanakan,
Tunjangan lauk pauk jangan hanya diberikan kepada pegawai pusat saja, tapi termasuk pegawai di daerah ataupun guru yang ada di daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang guru yang diminta untuk segera diterbitkan. Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan undang-undang guru dan dosen tadi. Bahwasanya setelah Kongres 20 PGRI di Palembang dan Konferensi Kerja 1 PGRI, maka akhirnya ditetapkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Peraturan ini memperjelas dan memberikan kesempatan bagi guru yang berusia 50 tahun ke atas dengan masa kerja 20 tahun ke atas, walaupun belum S1, akan diikutkan dalam sertifikasi pendidik. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan guru ke depan akan lebih baik. Atas desakan pengurus PGRI kepada pemerintah, ditetapkan Kepres nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru, khususnya tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor terhitung Januari 2009. Selain itu, terwujudnya kerjasama PGRI dengan edukasi internasional seperti yang sudah saya sebutkan beberapa podcast sebelumnya. Kemudian pelindungan hukum bagi anggota PGRI sebagai pelaksana tugas pendidik, dan ini telah terbentuknya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LKBH, dan ini sudah dibentuk di berbagai daerah. Kemudian menjadikan organisasi PGRI tetap eksis di seluruh pelosok Indonesia sehingga selalu dicintai oleh anggotanya dan disegani oleh mitra kerja serta diakui oleh masyarakat. Selain itu, ada beberapa hal lain yang belum disebutkan, diantaranya kenaikan pangkat dengan angka kredit, mengusulkan kenaikan gaji, mengusulkan tunjangan pendidikan bagi guru ditetapkan sebagai jabatan profesi, mengusulkan honor guru wilayah bakti, yakni di sekolah negeri maupun swasta yang mendapatkan tunjangan sebesar 750.000. Memperjuangkan bantuan untuk sekolah swasta, mengusulkan agar guru TK dan PAUD mendapatkan perhatian, kelahiran Ditjen PMTK, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Permendiknas tahun 2007 tentang pelaksanaan sertifikasi guru, tentang guru dan tunjangan beras diganti uang agar tidak merugikan. Kemudian beberapa bentuk hasil lainnya. Dengan demikian, hasil perjuangan PGRI ini akhirnya banyak memberikan kontribusi pada khalayak ramai di bidang pembangunan pendidikan pada umumnya dan kepada guru dan tenaga pendidikan pada khususnya. Bagi guru pegawai negeri yang telah lulus sertifikasi pendidik memperoleh tambahan gaji sebanyak 1 kali lipat gaji pokok. Sedangkan bagi guru swasta juga memperolehnya dengan mengusulkan kesejahteraan ijazah dan lama masa tugasnya dengan ketentuan pegawai negeri. Dan ini merupakan kontribusi yang luar biasa bagi guru, tenaga pendidik, dan pengajar lainnya. Dan hal ini berdampak positif pada peningkatan kemampuan, kesejahteraan, dan perlindungan guru dalam melaksanakan tugas. Karena secara otomatis, jika kesejahteraan dan kemampuan serta perlindungan itu dapat berjalan dengan baik, maka kontribusi yang diberikan dari guru kepada siswa pun atau tenaga pendidik kepada siswa pun menjadi satu hal yang maksimal. Sebab segala sesuatu itu bertimbal balik, ada yang diberikan manfaat positif dan ada juga yang mendapatkan kontribusi dari hasil positif tersebut. Intinya sama, bahwasanya satu penetapan yang diberikan satu organisasi terhadap seseorang menunjukkan bahwa seseorang itu mampu melakukan suatu pekerjaannya itu dengan baik, sehingga apapun bentuk contoh kasus dari hasil perjuangan PGRI dan makna dari hasil perjuangan PGRI dapat diuraikan secara jelas sehingga menjadikan PGRI satu-satunya organisasi yang memang fokus dan selalu fokus terhadap perjuangan guru di Republik Indonesia. Walaupun namanya saja PGRI, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan bagi dosen juga. Itulah makanya di beberapa daerah ada universitas-universitas atau sekolah tinggi yang bernamakan PGRI. Salah satunya adalah STKIP PGRI Sumatera Barat, yang merupakan satu-satunya universitas perguruan tinggi PGRI
yang sudah cukup terkenal di Indonesia dan dapat dikatakan merupakan sekolah tinggi rasa universitas. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua PBB PGRI pada waktu yang lalu. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa apapun yang sudah diupayakan oleh PGRI memang suatu bentuk upaya dan kontribusi yang luar biasa, baik berupa usulan, masukan kepada pemerintah, badan eksekutif maupun legislatif, serta badan penyelenggara pendidikan. Dan dampaknya tentu menjadikan guru sebagai guru yang profesional, sejahtera, mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, bermartabat, dan selalu berada pada koridor kependidikan, sehingga PGRI dapat menjadi tempat berhimpun para cendekiawan, cerdik pandai, senantiasa menggunakan teknik dan strategi yang elegan dan cerdas sesuai dengan karakteristik dari PGRI. Demikianlah podcast Lentera Ilmu Sederhana pada hari ini. Setidaknya apa yang kita sampaikan ini merupakan gambaran buat kita bahwasanya PGRI itu memang layak untuk kita ikuti. Jadi untuk yang belum bergabung dengan PGRI, silahkan bergabung dengan PGRI, karena pada dasarnya setiap guru yang ada di Indonesia adalah bagian dari PGRI. Jadi sampai di situ dulu podcast Lentera Ilmu pada hari ini. Jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya melalui media sosial, kemudian di-share dan di-komen. Semoga podcast Lentera Ilmu ini bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.